Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam Ibu Kurnia dan teman-teman. Perkenalkan, saya Naswa Salsabil Fadiah. Di sini saya bertugas sebagai moderator dari kelompok 2. Kelompok 2 akan mempresentasikan materi mengenai efektivitas program jaminan kesehatan nasional atau biasa disebut JKN dalam mewujudkan kesejahteraan Indonesia. Kelompok 2 terdiri dari 5 anggota. Yang pertama saya sendiri, Naswa Salsabil Fadiah dengan 3 digit NIM terakhir 013, Siti Nurjana dengan 3 digit NIM terakhir 016, Nadia Rara Ayu dengan 3 digit NIM terakhir 028, Windy Astuti dengan 3 digit NIM terakhir 032, dan Mutiara Deura Agustin dengan 3 digit NIM terakhir 034. Untuk materi presentasi terdiri dari pengantar, pembahasan, rekomendasi kebijakan, dan kesimpulan. Baik, untuk mempersingkat waktu, langsung saja kita masuk pada presentasi. Yang pertama adalah pengantar yang akan saya sampaikan sendiri. Kesejahteraan merupakan cita-cita seluruh rakyat di seluruh dunia, sehingga kesejahteraan menjadi masalah krusial di berbagai negara. Berdasarkan Pre-Conference Working for the 15th International Conference of Social Welfare, konsep kesejahteraan adalah keseluruhan usaha sosial yang terorganisir dan bertujuan untuk meningkatkan standar hidup masyarakat berdasarkan konteks sosialnya. Salah satu faktor kesejahteraan adalah kesehatan masyarakat. Taraf kesejahteraan hidup setiap masyarakat sangat berdampak pada tingkat kesehatan masyarakatnya. Masyarakat yang memiliki taraf kesejahteraan yang baik memiliki kesehatan yang cenderung terjaga. Sebaliknya, masyarakat dengan taraf kesejahteraan yang rendah biasanya kurang peduli terhadap kesehatan. Indonesia memiliki tingkat kesehatan masyarakat yang rendah. Persentase Gini rasio pada tahun 2011 berada pada rata-rata 0,4 yang menunjukkan ketimpangan sosial yang cukup besar. Oleh karena itu, dibentuklah BPJS atau Badan Penyelenggara Jaminan Sosial yang resmi berlaku pada 1 Januari 2014. Namun dengan dibentuknya BPJS, belum semua masalah kesehatan ini teratasi. Masih banyak permasalahan yang terjadi. Baik, untuk selanjutnya adalah pembahasan yang akan disampaikan oleh Saudari Ana. Kepada Saudari Ana, dipersilakan. Baik, terima kasih atas waktunya. Dengan BPJS, pemerintah menerapkan kebijakan Universal Health Coverage kepada seluruh masyarakat. Pemerintah wajib memberikan jaminan dasar bagi masyarakat Indonesia, yaitu Jaminan Kesehatan Nasional atau JKN dan Jaminan Ketenagakerjaan atau BPJS-TK. Jaminan tersebut dibiayai oleh perseorangan, pemberi kerja, dan atau pemerintah. Tercatat lebih dari 245 juta penduduk Indonesia telah terdaftar menjadi peserta program JKN. Sehingga terdapat kurang lebih 30 juta penduduk Indonesia yang belum terdaftar program JKN. Target program JKN adalah masyarakat Indonesia yang membayar iuran atau iurannya dibayar oleh pemerintah. Namun, kenyataannya masih banyak penduduk Indonesia yang tidak mampu membayar iuran sehingga belum terdaftar program JKN. Di samping merupakan diagram peserta program JKN per 31 Oktober 2022. JKN menggandeng 27.786 fasilitas kesehatan di Indonesia yang terdiri atas puskesmas, dokter praktek perorangan, klinik Pratama, dokter gigi, RS kelas D Pratama, rumah sakit, klinik utama, apotik PLB dan kronis, serta optik. Sebagai contoh, hanya terdapat 1.141 apotik yang bekerja sama dengan jaminan JKN. Sedangkan lebih dari 10.000 optik yang berdiri di Indonesia. Hal tersebut membuat masyarakat tidak bisa dengan mudah memilih optik untuk melakukan pemeriksaan. Di atas merupakan diagram fasilitas kesehatan JKN per 1 November 2022. Selanjutnya, saya kembalikan ke moderator. Baik, terima kasih. Untuk selanjutnya akan dilanjutkan oleh Saudari Nadia Rara. Kepada Saudari Rara, dipersilakan. Baik, terima kasih atas waktunya. Kemudian pelaksanaan JKN didasarkan pada faktor geografis di mana pelayanan kesehatan antar daerah di Indonesia mengalami kesenjangan dan belum merata. Ketersediaan dan pertumbuhan fasilitas kesehatan didominasi oleh Pulau Jawa dan Sumatera. Daerah-daerah terpencil dan tertinggal sulit menyamakan fasilitas kesehatan dan SDM dengan daerah yang lebih maju dan terjangkau dari pusat.
JKN harus menggandeng lebih banyak fasilitas kesehatan di Indonesia, melengkapi ketersediaan alat kesehatan, sarana dan prasarana fasilitas kesehatan yang kurang lengkap. Kemudian selain permasalahan fasilitas yang masih butuh peningkatan, beberapa kendala pengguna BPJS antara lain, setiap perorangan atau keluarga hanya dapat memilih satu RS rujukan. Peserta juga harus mengikuti prosedur pelayanan panjang dari fasilitas kesehatan tingkat pertama sebelum ke RS rujukan, yang menyulitkan peserta jika jauh dari jangkauan RS rujukan. Pasien BPJS juga kurang diprioritaskan oleh fasilitas kesehatan dibandingkan pasien non-BPJS. Biaya perawatan yang dihasilkan pun tidak sepenuhnya ditanggung oleh BPJS. Hal tersebut terjadi akibat jaminan kesehatan sosial yang diberikan oleh BPJS Kesehatan adalah tunggakan sebesar 21,2 triliun untuk rumah sakit yang berdampak pada arus kas rumah sakit dalam pelayanan kesehatan. Terima kasih, saya kembalikan ke moderator. Baik, terima kasih. Untuk selanjutnya adalah rekomendasi kebijakan yang akan disampaikan oleh Saudari Windy Astuti. Kepada Saudari Windy, saya persilahkan. Terima kasih atas waktunya kepada moderator. Tadi sudah dijelaskan mengenai fakta-fakta permasalahan dalam kesehatan, jaminan kesehatan. Tentunya setiap permasalahan ada penyelesaiannya. Penyelesaian ini terangkum dalam rekomendasi kebijakan. Yang pertama yaitu regulasi yang jelas, di mana pemerintah perlu mengevaluasi Undang-Undang Sistem Jaminan Sosial Nasional dan Undang-Undang BPJS untuk penanganan permasalahan BPJS agar berkeadilan sosial. Yang kedua yaitu akses yang merata, di mana pemerintah pusat dan daerah perlu menyediakan lebih banyak fasilitas kesehatan di Indonesia. Semua daerah harus memiliki fasilitas dan tenaga kesehatan yang memadai agar semua penduduk dapat menjadi peserta jaminan kesehatan dan benar-benar memperoleh pelayanan kesehatan yang layak. Untuk yang ketiga yaitu pelayanan yang cepat. Seringkali masyarakat tuh mengeluhkan pelayanan pembuatan BPJS Mandiri, di mana pengurusannya masih diloper-loper dan setelah mendaftar pun belum langsung bisa digunakan, harus menunggu sekitar 1 minggu baru bisa digunakan. Padahal sakit tidak bisa ditunda dan harus segera dibutuh penanganan. Untuk yang terakhir yaitu melayani dengan setara. Pelayanan kesehatan harus lebih berorientasi pada pasien, tidak membeda-bedakan mana pasien yang BPJS dan non-BPJS. Terima kasih, saya kembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih. Untuk selanjutnya adalah kesimpulan yang akan disampaikan oleh Saudari Mutiara Debra. Untuk Saudari Debra, saya persilakan. Terima kasih moderator atas waktunya. Yang terakhir yaitu kesimpulan dari materi yang telah kita sampaikan. Dalam upaya mewujudkan kesejahteraan sosial secara nasional, perlu adanya perhatian khusus mengenai kesehatan masyarakat karena kesehatan menjadi salah satu indikator penting untuk meningkatkan standar hidup masyarakat sehingga akan tercapai kehidupan yang sejahtera. Oleh karena itu, pelayanan kesehatan harus mampu dijangkau oleh seluruh masyarakat. Sebagai upaya untuk memberikan pelayanan kesehatan bagi masyarakat, pemerintah Indonesia meluncurkan inovasi berupa pemberian JKN atau Jaminan Kesehatan Nasional yang diberikan oleh BPJS. Namun, implementasi dari kebijakan pemberian JKN tersebut masih belum sempurna, karena masih kekurangan sarana dan prasarana fasilitas kesehatan, ketidakjelasan standar operasional prosedur dalam memberikan pelayanan kesehatan, serta koordinasi mitra BPJS yang masih rumit. Maka dari itu, pemerintah atau dinas terkait perlu melakukan peninjauan ulang dan mengevaluasi implementasi JKN untuk memperbaiki sistem pelayanan kesehatan. Baik, terima kasih. Selanjutnya saya kembalikan ke moderator. Baik, terima kasih. Sekian presentasi dari kelompok 2. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.